أشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Bapak Ibu jamaah Masjid Ittihadul Muhajirin yang dimuliakan Allah, pada pertemuan yang lalu saya sudah sempat membawakan sinopsis atau rangkuman dari Kitabul Janaiz, hadis-hadis tentang jenazah, ya, dimulai dari hadis tentang larangan berharap akan kematian karena penyakit yang dideritanya atau menimpanya, sampai ke hadis nomor 488, yaitu hadis dari Abdullah bin Ja'far radhiyallahu anhu qala lamma jaa na'ju Ja'farin hina qutila qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, isna'u li ali Ja'farin ta'aman faqad atahum ma yushghal. Bikinlah kalian untuk keluarga Ja'far ta'aman, makanan. Faqad atahum ma yushghiluhum, karena mereka sedang kedatangan sesuatu yang menyibukkan mereka. Akhrajahul khamsatu illa an-Nasa'i, hadisnya diriwayatkan oleh 5 imam kecuali Nasa'i. 5 imam itu siapa? 5 imam itu Ashabus Sunan plus Imam Ahmad. Ashabus Sunan 4, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i, Ibnu Majah plus Imam Ahmad. Ini kecuali Nasa'i. Pada tahun 8 Hijriah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus pasukan perang berjumlah 3.000 orang, yang salah satunya adalah Ja'far bin Abi Thalib. 3.000 orang ini dipimpin oleh 3 orang. Pertama, Zaid bin Harithah, ya. 3.000 orang ini dipimpin oleh Zaid bin Harithah. Rasul katakan kalau dia terbunuh maka dipimpin oleh Ja'far bin Abi Thalib. Kalau Ja'far bin Abi Thalib juga terbunuh maka dipimpin oleh Abdullah bin Muawiyah. Tiga-tiganya terbunuh, ya. Tentara Muslim saat itu jumlahnya sedikit, cuma 3.000. Ya, sedangkan Romawi pada perang Mu'tah ini jumlahnya 100.000. Jadi kalau ada orang mengatakan wah, Islam ini disebarkan dengan pedang penjajah, enggak salah. Madinah itu kecil-kecil saja. Madinah itu sempat dikeroyok oleh Yahudi dan Quraisy. Ya, Yahudi Bani Nadir, Ghatafan, Bani Quraidah, Bani Qainuqa. Lihat plus tentara-tentara Quraisy. Nah, pada saat perang Ahzab atau perang Khandaq. Itu membuktikan bahwa memang mereka maunya Madinah ini habis. Orang-orang munafik menginginkan Nabi Muhammad dibunuh, orang-orang Islam dibantai, Islam sirna. Maka orang-orang munafik ini dijadikan sebagai tenaga pokok, tenaga unggulan bagi masyarakat Romawi, ya, untuk mengintai kapan orang Islam ini lengah, kapan orang Islam ini lemah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari perang Uhud tidak ingin Madinah ini dijajah. Nah, makanya Rasul sallallahu alaihi wasallam datang ke Uhud, dari Madinah ke Uhud, supaya perang
tidak sampai ke Madinah, karena kalau sudah masuk Madinah maka akan dijajah. Nah, ini Mu'tah ini Rasul sallallahu alaihi wasallam kirimkan pasukan 3.000 orang saja, sedikit lah dibanding Romawi 100.000 tentara kira-kira ya, dengan persenjataan lengkap dan pengalaman perang yang sudah ratusan tahun. Madinah baru 8 tahun. Madinah baru 8 tahun. Nah, ketika Ja'far terbunuh, Rasul sallallahu alaihi wasallam mendapatkan berita dari Allah Subhanahu wa taala bahwa Ja'far terbunuh. Maka di hari beliau terbunuh, Rasul datang ke rumah keluarganya, menghibur keluarganya, mendoakan anak-anaknya. Ya, itu. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam pulang, berkata kepada keluarganya, kepada istri-istrinya, isna'u li ali Ja'farin ta'ama, bikin makanan buat ali Ja'far, buat keluarganya Ja'far. Bapak tahu Ja'far bin Abi Thalib ini siapa ya? Ini juru bicaranya Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika di rombongan kedua hijrah ke Ethiopia ya. Ketika Kaisar Najasyi meminta Ja'far untuk membacakan ayat yang diturunkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bapak ingat apa yang dibacanya? Dibacanya adalah surah Maryam. Dahsyat sekali nih Ja'far. Ja'far ketemu sama Kaisar Najasyi. Waktu Kaisar Najasyi wafat, di hari dia wafat, itu juga Rasul sallallahu alaihi wasallam kasih pengumuman ke masyarakat Madinah. Ya, kasih pengumuman ke masyarakat Madinah, maka masyarakat Madinah kumpul ya, tumpah ruah di musalla, di lapangan yang disediakan untuk sholat Id. Itulah pertama kali diadakan sholat ghaib. Pas di hari wafatnya. Belum ada HP, belum ada internet, belum ada telepon. Tapi beritanya dari mana? Dari Allah Subhanahu wa taala. Sama dengan ketika Ja'far yang ketemu juga dengan Kaisar Najasyi, saat itu beliau wafat. Pada harinya Rasul sallallahu alaihi wasallam diberitakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini bagian dari wahyu ya. Ini sunnahnya ya, Rasul sallallahu alaihi wasallam perintahkan kepada keluarganya untuk membuat makanan untuk keluarganya Ja'far karena mereka sedang disibukkan oleh berita kematian orang yang paling dicintainya. Fasarat sunnatan nabawiyatan anna ashabal mayyit yursalu ilaihim bit-ta'ami min aqaribihim aw jiranihim aw asdiqaihim wa nahwihim. Maka jadilah ini sunnah nabawi, sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, bahwa orang yang ditinggalkan oleh keluarganya, ditinggal wafat oleh keluarganya, dikirimkan buat mereka makanan-makanan ya. Siapa yang mengirimkannya? Yang mengirimi makanannya ya, keluarga dekatnya, tetangga-tetangganya, kawan-kawannya. Itu sunnahnya. Jadi bukan malah keluarga mayit, keluarga jenazah yang repot mengeluarkan makanan atau menyediakan makanan untuk tamu-tamu yang datang bertakziah.
Ya, tentu ini adalah termasuk salah satu potret ajaran Islam yang indah, ya, di mana gotong royong atau yang disebut dengan at-takaful al-ijtimai, ya, bahu membahu, tolong menolong dalam masyarakat, ya, ditegakkan. Dan dalam praktek seperti ini terlaksanalah apa yang Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam katakan, al-mu'minu lil mu'mini kal bunyanil wahid, atau kal bunyan yashuddu ba'duhu. Orang beriman dengan sesama orang yang beriman itu seperti bangunan yang saling menguatkan. Hadis riwayat Imam Bukhari. Qala fi syarh az-Zad, dalam syarah Zad, wa yusannu an yusna'a li ahli al-mayyit ta'amun yub'athu bihi ilayhim thalathata ayyamin li qissati Ja'far. Apa katanya? Disunahkan untuk menyiapkan makanan bagi keluarga yang ditinggalkan wafat, bagi keluarga mayit, dikirimkan untuk mereka makanan-makanan untuk mereka itu 3 hari, selama 3 hari. Kenapa? Melihat kisahnya Ja'far. Ya, itu menurut siapa? Menurut penulisnya. Syekh Al-Bassam mengatakan al-haditsu lam tadhkur fihi muddatal id'am. Lam tudhkar, ya. Apa katanya? Di hadis tentang Rasul sallallahu alaihi wasallam atau keluarganya membikin makanan untuk mayit, untuk keluarga mayit, itu tidak menyebutkan berapa lama memberi makanannya, 3 hari, 4 hari, nggak ada disebutkan itu. Nggak ada. Itu bagian dari ijtihad. Kitab-kitab fiqh Syafi'i menyebutkan takziah itu 3 hari saja. Apakah ada hadisnya menuntun seperti itu? Ya, tidak ada. Itu bagian dari ijtihad. Ya, Pak. Oleh karenanya semua harus paham bahwa kalau ada takziah, oh ini sudah 3 hari lewat, tapi ini datang lagi dari Surabaya, dari mana ke hari keempat, hari kelima untuk takziah, masih terbuka. Ya. Tapi kenapa menjadi 3 hari itu? Ya, ambil di banyak hadis tentang beberapa hal, ya, misalnya rukhsah untuk musafir 3 hari jamak qasar, ya. Untuk orang pakai khuf, mengusap di atas khuf 3 hari, ya. Model-model seperti itu. Tadi ini ijtihad. Maksudnya apa? 3 hari itu cukuplah, ya, untuk dihibur, cukup 3 hari. Kalau terlalu lama bersedih, cukup 3 hari. Setelah itu kerja lagi. Jadi itu sunnahnya, ya. Jadi bukan sunnahnya orang yang
ditinggalkan itu malah repot-repot bikin makanan, itu bukan sunnahnya. Atau boleh disebut sunnah, boleh, tapi itu sunnatun sayyi'ah, ya, sunnah yang buruk. Atau kebiasaan yang buruk, gak boleh. Kenapa dikatakan itu buruk? Karena ini menyelisih sunnah. Menyelisihi sunnah itu istilah tegasnya ya bid'ah. Itu istilah tegasnya. Terus ajaran masyarakat jahiliyah itu ya, kalau ada orang yang wafat, keluarganya wafat, waduh, sembelih sapi, sembelih unta. Jadi mestinya tidak dilakukan itu, dan seterusnya. Baik, seorang sahabat besar Jarir bin Abdullah al-Bajali radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, kunna na'uddu al-ijtima'a ila ahli al-mayyit wa san'ihim at-ta'ama min an-niyahah. Dulu di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam, kita menilai kumpul-kumpul di rumahnya keluarga mayit, keluarga yang ditinggalkan oleh mayit, ya. Lalu mereka membuat makanan untuk orang yang kumpul-kumpul, itu kita menilainya dulu zaman Rasul sebagai niyah, sebagai ratapan, sebagai meratap yang diharamkan. Ya. Hadisnya ini riwayat siapa ini? Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Ahmad, Ibnu Majah, dan silsilah keguruan atau sanad hadis ini thiqat. Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan huwa min fi'li ahli jahiliyah. Pak, saya baca ya. Apa kata Imam Ahmad bin Hanbal? Ada orang meninggal, terus tetangga-tetangganya kumpul-kumpul, lalu orang yang ditinggalkan bikin makanan, terus makan-makan, itu termasuk perbuatan jahiliyah, masyarakat jahiliyah seperti itu. Jadi sebenarnya bukan kumpul-kumpulnya, Pak. Bukan dikumpul-kumpulnya. Kumpul-kumpul keluarga mayit bikin makanannya itu. Kumpul-kumpulnya termasuk takziah saja. Keluarga mayitnya bikin makanan untuk orang yang takziah, itu yang min fi'li ahli jahiliyah. Saya baca nih. Qala Turtushi, fa'ammal ma'tam famamnu'un bi'ijma'il ulama wal ma'tam wal ijtima' ala musibatin wa huwa bid'atun munkaratun lam yunqal fihi syai'un wa kadha ma ba'dahu min al-ijtima' fi tsani wa tsalits wa rabi' wa sabi' wa syahr wa sana. Al-ma'tam, ma'tam itu apa? Ma'tam itu huwa al-ijtima' ala musibah. Kumpul-kumpul hari pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, 1 bulan, 40, 1 tahun. Ini saya baca nih. Ya, kumpul-kumpulnya itu dia kata termasuk bid'ah munkar, bid'ah yang munkar. Ya. Kata siapa ya? Turtushi, ya, Imam Turtushi. Orang-orang alim semuanya yang berpendapat. Imam
Ahmad bin Hanbal bapak tahu siapa dia. Imam Syafi'i mengatakan engkau adalah lautan hadis tak bertepi. Ya, apakah takziah itu termasuk maktam? Ini dia. Apakah takziah itu termasuk maktam? Saya pikir takziah berbeda dengan maktam. Takziah itu takziah itu menghibur. Bapak tahu artinya menghibur seperti apa? Ya, mendoakan, menasehati. Yang disebut maktamnya itu gini ya, jam'unya, mengumpulkannya. Bagaimana itu gambarannya? Masih terjadi ya. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, jam'u ahli musibatin nas ala ta'amihim liyaqra'u lahu laysa ma'rufan 'inda salaf. Qad kariyahu ta'ifu min al-ulama'i min al-ulama'i min ghairi wajhin wa 'addahu as-salaf min an-niyat. Orang yang terkena musibah terus mengumpulkan orang-orang untuk makan. Ya, monggo diaturi tahlilan. Mengumpulkannya itu. Nih Pak, perhatikan baik-baik kasusnya. Ini orang anaknya meninggal, bapaknya meninggal. Terus dia mengundang tetangganya untuk kumpul-kumpul. Saya sudah masak sapi, masak kambing, untuk kumpul-kumpul untuk makan makanan mereka. Terlihat ya ilustrasinya. Anak saya meninggal, terus saya undang tetangga-tetangga untuk datang ke rumah saya, ada selamatan untuk anak saya meninggal. Itu maktam itu seperti itu. Maktam masih di desa-desa. Kalau di kota kan tidak pakai undangan begitu. Kitanya datang, bukan dikumpulkan. Maksudnya bukan diundang oleh keluarga mayit. Ini keluarga mayit mengundang tetangga-tetangganya, kawan-kawannya untuk kumpul selamatan atas kematian anaknya, saudaranya. Itu yang disebut maktam. Ya. Apa katanya? Liyaqra'u lahu agar ini baca Yasin, baca dan seterusnya ya. Sengaja mengundang, mengumpulkan. Apa katanya? Laisa ma'rufan 'inda salaf. Tidak dikenal di 3 generasi, ya, generasi Rasul, generasi sahabat, generasi tabi'in. Enggak dikenal. Ya enggak dikenal, enggak ada. Jadi Bapak kalau lihat di kitab, ya, di kitab hadis enggak bakal ketemu. Di kitab-kitabnya sebelum Imam Syafi'i, ya, Imam Syafi'i sudah kemari ya, tabi'in. Imam Malik itu udah tabi'in. Enggak. Tidak ada di kitab-kitab fikih mereka. Ya. Adanya di sini sekarang. Qad karihahu ta'ifun minal ulama'i min ghairi wajh. Ya. Hal yang seperti itu tidak disukai oleh sekelompok ulama min ghairi wajhin, ya, karena alasan yang tidak satu atau dua. Wa'addahu salafu minan niyah. Ulama-ulama salaf menilai yang seperti itu termasuk niyah. Niyah itu meratap.
meratap yang diharamkan. Baik, terus ikhrajus shadaqati ma'al janazati bid'atun makruhah. Wa la yushra'u min al-ibadat 'inda al-qubur. La shadaqah wa la ghairuha. Kadh-dhabhi wat tadhhiyati 'inda al-qabr. Walau nadarahu aw syaratahu walau nadruhu aw syaratuhu waqifun kana syaratan fasidan yuhramu infad. Ya. Apa katanya? Mengeluarkan sedekah bersama jenazah adalah bid'ah yang dibenci. Ya. Tidak disyariatkan bersama ibadah-ibadah. Wala yushra'u minal ibadati 'indal qubur. Ya, tidak disyariatkan ibadah-ibadah di kuburan, enggak ada. Ya. Entah itu sedekah, entah yang lain, entah menyembelih sembelihan di samping kuburan, ya, meskipun itu nadar atau meskipun itu wasiat, ya. Wasiatnya orang meninggal, ya, haram itu dilaksanakannya. Misalnya orang yang waktu belum meninggal, tolong kalau saya meninggal, ya, sembelih sapi di sekitar kuburan ini 2 atau 3, ya, jangan takut duit. Ada tuh banyak. Ya. Apa katanya? Ruh yuhramu infadu, haram melaksanakannya. Ya boleh. Baik, perhatikan baik-baik. Ini namanya apa nih Pak? Ini namanya fikih. Fikih itu terbuka untuk ikhtilaf antar para ulama. Ya, kita belajar, kita harus tahu pendapat. Gitu. Faidatun ini adalah faidah. Qala fil Mughni. Berkata dalam Al-Mughni wa Syarh Al-Kabir dan Syarah Al-Kabir wa ghairihima, ya, dan yang lainnya. Wa in da'atil halatu ila dzalika, kalau keadaannya kalau keadaannya itu beralasan, ya, ada alasan untuk bikin makanan, ya, saya saya harus bikin makanan. Itu tetangga-tetangga bikin makanan, ya, tapi saya juga pengen bikin makanan. Meskipun yang meninggal ini yang meninggal anak saya, istri saya misalnya, ya saya harus bikin makanan. Nggak bisa ini ada yang datang dari jauh makanan sudah habis, bisa saya harus bikin, ya, atau saya siapkan makanan, tinggal telepon datang makanan. Nah, zaman sekarang gampang pakai OVO, ya, pesan berapa, nah, itu ya. Kalau keadaannya memaksa harus bikin makanan, bikin. Jaza, boleh. Fa innahu rubbama ja'ahum man yahduru mayyitahum min ahlil qura al-ba'idah. Karena boleh jadi orang yang datang untuk takziah itu dari desa yang jauh. Ya, jangan tidak dihormati. Ya, kasih makan, kasih minum, begitu. Ya. Wa yabitu indahum. Terus tidak harus nginep, harus bermalam. Siapa nih yang datang? Ya ini adik-adik saya, ya, ponakan-ponakan saya datang dari desa untuk takziah. Mau tidur di mana? Tidur di hotel, nggak ada duit, nggak ada dana. Tidurnya di mana? Di rumah saya, masa nggak dikasih makan?
Ya, oh, tidak bisa tidak, ya, harus kasih makan. Ya seperti ini ya. Jadi ada hal-hal yang juga harus diperhatikan. Baik, itu takziah ya. Sekarang kita masuk di ziarah kubur. Wa an Sulaiman bin Buraidah, an Abi dari Sulaiman bin Buraidah, an Abi dari bapaknya radhiyallahu anhu qala, ia mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'allimuhum idza kharaju ila al-maqabir an yaqulu assalamu ala ahli diyar. Adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajari mereka apabila keluar menuju kuburan-kuburan, ya, agar mereka mengatakan assalamu ala ahli diyar, ya, semoga salam sejahtera tercurahkan kepada penghuni kuburan-kuburan ini, ya, minal mu'minina wal muslimin, mereka ahli kubur yang beriman, yang Islam. Wa inna insyaallah bikum lahiqun, dan kami insyaallah juga akan menyusul kalian. Nas'alullah lana wa lakumul afiyah. Kita minta kepada Allah untuk kita, untuk kalian. Minta apa? Al-afiyah. Apa itu afiyah? Ya macam-macam maknanya. Antara lain afiyah itu sehat. Semoga kita disehatkan oleh Allah. Ya, kalian juga disehatkan oleh Allah, itu maknanya afiat. Jadi kalau begitu ya, orang di alam barzakh ada juga yang sakit perut, sakit mata. Itu ya, itu makna afiat. Makna afiat berikutnya adalah terhindar dari apa saja yang tidak disukai. Dari apa saja yang membuat sengsara, itu mana afiat berikutnya. Ya, kita minta kepada Allah agar Allah menghindarkan kita dan menghindarkan kalian dari apa saja yang tidak baik, dari apa saja yang buruk, dari apa saja yang tidak disuka. Itu maknanya afiat. Rawahu Muslim, hadisnya diriwayatkan oleh Imam Muslim. Wa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala, amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi quburil madinati fa aqbala alaihim bi wajhihi fa qala assalamu alaikum, ya, bukan amara, ya, marra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi quburil madinati فأقبل عليهم بوجهه فقال السلام عليكم يا أهل القبور يغفر الله لنا ولكم أنتم سلفنا ونحن بالأثر رواه الترمذي وقال حسن. Ya, Rasul sallallahu alaihi wasallam melewati kuburan Madinah. Ya, Rasul sallallahu alaihi wasallam melewati kuburan Madinah, lalu beliau lagi lewat itu berhenti terus menghadap kuburan. Bukan lewat assalamualaikum, bawa motor lewat sambil assalamualaikum, enggak. Rasulullah lewat terus menghadap kuburan itu. Assalamualaikum, ya ahlal kubur, ahli kubur, penghuni kuburan. Semoga Allah mencurahkan keselamatan, kesejahteraan buat kalian semua. Yaghfirullahu lana wa lakum. Semoga Allah mengampuni kita, juga mengampuni kalian. Antum salafuna, kalian pendahulu-pendahulu kita. Wa nahnu bil athar, ya, kita juga akan nyusul. Gitu, Pak. Ya. Jadi itu yang dilakukan orang ziarah kubur tuh, bukan untuk baca tahlil, bukan untuk baca yasin. Oh, ini baik kok. Rasulullah juga kalau baik pasti melakukannya.
tahlil baik. Ya, memang kamu lebih pintar daripada Rasulullah. Rasul nggak tahlil, tapi memang kamu lebih pintar. Ya, diajari yang sederhana, pengennya yang susah. Ya, manusia. Dikasih tahu bilangnya Wahabi. Nggak ada urusan dengan Wahabi, memang Rasulullah Wahabi kan? Nggak ada urusan dengan Wahabi. Kita urusannya ini ibadah ini ada dasarnya apa tidak? Ada dasarnya jalan, nggak ada dasarnya jangan. Kenapa? Karena al-aslu fil ibadati at-tahrim. Hukum asalnya ibadah itu haram. Illa ma dalla ad-dalilu ala khilafi. Kecuali ada dalil yang menunjukkan bahwa itu boleh. Gitu ya. Maka untuk masalah hukum, masalah ibadah ini harus dilihat ada dasarnya apa tidak. Untuk mengatakan ini boleh harus ada dasar. Beda dengan kalau bukan ibadah. Kalau bukan ibadah dibalik. Untuk mengatakan itu tidak boleh harus pakai dalil. Kalau untuk mengatakan boleh nggak usah pakai dalil. Apa hukumnya makan apel? Boleh. Pakai dalil nggak usah pakai dalil. Karena bukan ibadah. Kecuali mengatakan apel ini haram. Mana dalilnya? Kalau mengatakan haram harus pakai dalil karena bukan ibadah. Dibalik. Kenapa? Karena untuk urusan yang bukan ibadah asalnya boleh. Hukum asalnya. Untuk mengatakan tidak boleh harus pakai dalil. Al-aslu fil asya'i al-ibahah. Hukum asalnya segala sesuatu itu boleh. Yang bukan ibadah illa ma dalla ad-dalilu ala khilafi. Kecuali dalil menunjukkan bahwa itu bukan boleh. Untuk mengatakan ini tidak boleh harus ada dalil. Mana dalilnya apel ini haram? Ada dalilnya. Ini apel ini haram karena hasil nyuri. Bisa. Haram mau makannya. Hasil nyuri. Ini haram nih karena di dalamnya disuntikin racun. Berarti kan ada penyebab. Karena untuk hukum itu harus ada sebab. Tapi kalau untuk urusan ibadah, semua ibadah haram hukumnya. Kecuali ada dalil. Kenapa? Karena asalnya ibadah itu haram. Itu tuh maknanya apa? Maknanya la ilaha illallah. Tidak ada yang berhak disembah. Ya tidak ada ibadah itu. Haram hukumnya ibadah. Menyembah haram, ibadah haram hukumnya. Illallah, kecuali kepada Allah. Nah, untuk mengatakan kecuali kepada Allah itu harus pakai dalil. Mana dalilnya? Sholat 5 waktu. Kata Ade Armando nggak ada di dalam Quran. Benar Pak? Ribut orang-orang Islamnya, nggak ada di dalam Al-Quran itu. Orang-orang Islam sholatlah kalian 5 waktu, nggak ada. Yang ada apa? Aqimus sholat, dirikanlah sholat, gitu kan? Rinciannya ada di mana? Rinciannya ada di hadis. Ya. Jadi ada nih tuntunannya untuk ini, untuk kita ziarah kubur. Simple. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Semoga kalian selamat semua, wahai ahli kubur. Yaghfirullahu lana wa lakum. Semoga Allah mengampuni kita, juga mengampuni kalian. Antum salafuna, ya kalian pendahulu kami. Wa nahnu bil athar, ya kami akan menyusul kalian. Gitu lah. Ya, sederhana kan? Jadi nggak butuh sampai 1 jam 2 jam, sebentar aja. Kenapa? Karena fungsinya ziarah kubur itu pertama mengingat kematian, untuk mengingatkan kematian. Terus yang kedua mendoakan orang yang meninggal. Gitu Pak. Mendoakan orang yang meninggal. Oh, di sini bukan mendoakan orang meninggal saja, mendoakan diri sendiri.
minta ampun untuk diri sendiri juga ya. Yaghfirullahu lana walakum, semoga Allah ampuni kita untuk kalian juga. Ya. Kalau yang tadi kan nas'alullah lana walakumul afiyah. Ya. Kita minta kepada Allah, kita selalu mintakan kepada Allah untuk kita, untuk kalian afiat, minta afiat, minta dijaga oleh Allah dari apa saja yang tidak Allah suka. Ya. Terus ya. Baik, ada pertanyaan sampai di sini? Ya. Mempunyai nazar. Mau apa? Sedekah, jamaah. Nggak diundang ya, mau sedekah sama jamaah aja. Ya pokok kafe, ya masak, ya dibagikan. Itu gimana? Ini kan yang sedang yang tadi saya baca itu. Jangan sedekah itu pas waktu selesai penguburan sedekah bagi-bagi, itu yang jadi titiknya. Adapun setelah itu mau sedekah untuk masih ini yang jadi titik bahasan tadi itu kan ada orang-orang ya, begitu selesai penguburan pada bagi-bagi duit, ya kan, sedekahnya keluarga mayit. Itu yang disebut bid'ah munkar. Nah, ini menghukumi bid'ah munkar ini melalui pertimbangan-pertimbangan. Pertimbangan pertama itu tidak dikenal. Zaman Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, sahabat tabi'in, tabi'in nggak dikenal, nggak ada. Satu. Yang kedua ini akan, kalau dibolehkan, akan dianggap sebagai pengajaran yang Rasul tidak ajarkan sebenarnya, dan pada akhirnya akan memberatkan orang yang ditinggalkan mayit. Waduh, meninggal si babe. Gimana nih untuk ngumpulin amplopnya, untuk kasih amplop orang-orang yang sholat? Ini Pak, kasih amplop 5.000. Oh, malu. Berapa pantasnya? 200.000. Yang sholat ada 1.000. Nah, gimana tuh? Islam kan tidak begitu. Islam tidak mengajarkan itu. Islam ini ngajarin mulia. Nah sekarang orang mau meninggal, dia wasiat, tolong keluarkan sedekah dari harta saya untuk anak-anak yatim 100 atau 200, kapan saja kasihnya Bu. Ya, tolong salurkan. Terus dia meninggal. Nah, jangan itu diberikan pas meninggal, setelah penguburan, jangan berikan tak. Itu yang jadi perhatian kita ini. Biasanya itu ada istilah 3 harian, ada istilah 7 hari. Nah, di situlah dia sempatkan untuk bersedekah pada jamaah. Ini yang banyak. Ya, Bapak dari tadi kan yang kitab yang saya baca ini ikhtilaf antar para ulama, ya kan? Qad karihu ta'ifun min ulama salaf min ghairi wajhin. Ya. Jadi sebagian golongan ulama salaf, sebagian
tidak suka dengan cara seperti ini dengan beberapa alasan. Gitu Pak. Jadi ikhtilaf, selalu ada ikhtilaf. Nah, kita ambil jalan hati-hati. Gitu Pak. Kita ambil jalan hati-hati. Mana jalan hati-hati? Jalan hati-hati ikut sabda Rasul, isna'u li ali Ja'farin ta'aman. Bikin makanan untuk keluarga Ja'far. Ya. Begitu. Jadi bukan ahli mayit yang bikin makanan, tapi boleh dia bikin makanan kalau itu tidak bisa tidak. Tamunya dari jauh, bapaknya dari jauh, adik-adiknya dari jauh, harus nginep, masa nggak bikin makanan? Gitu Pak. Jadi tadi yang saya bacakan itu tidak menutup ruang kita bersedekah atas nama mayit. Karena ada hadis yang ini lain lagi. Kita mau bersedekah atas nama mayit. Ya. Apa sedekahnya? Saya sedekahnya untuk masjid supaya jadi amal jariah. Bisa. Apa itu? Ya ini masjid nih sudah nggak muat. Saya mau sampaikan ini dana untuk bangun masjid untuk lantai 3. Bisa? Boleh. Ya. Seorang datang kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, saya mau sedekah, tapi saya mau atas nama ibu saya yang sudah meninggal. Sampai nggak pahalanya? Sampai. Apa ya? Ini bab yang berbeda. Bab ini dengan bab yang itu. Apa ya? Karena apa? Karena yang sedang dikaji ini adalah bab takziyah. Yang itu bab sedekah. Di bab takziyah, jangan orang yang kena musibah mengeluarkan, jangan orang yang kena musibah repot melayani tamu. Jadi mesti ditekan oleh tetangga-tetangga. Oke Pak. Kalau urusan dia mau sedekah boleh. Ada di Emirat ada masjid, tulisannya masjid ini adalah wakaf dari orang-orang Islam atas nama orang-orang Islam yang belum punya amal jariah. Udah. Panel. Pokoknya masjid ini adalah wakaf atas nama siapa? Atas nama orang-orang Islam yang belum punya amal jariah. Sampai nggak seperti itu? Wakaf atas nama ibu yang sudah meninggal, sedekah atas nama ibu yang sudah meninggal, sampai itu namanya an-niyabah bin niyah. Ya, insyaallah kita akan teruskan pada kesempatan yang akan datang. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah